sahabat, hari ini saya berada di Sultan Priok, mendatangi Sultan Priok untuk silaturahmi, untuk menjalin keluarga. Jadi walaupun kita udah lama nggak ketemu, saya tetap ingin menjaga persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan yang selama ini kita jalin sudah baik dan ke depan harus tetap lebih baik. Kira-kira begitu Mas. Jadi Nun Sewu, saya datang ke sini hanya ngajak ngobrol aja nih. Jadi kembali tadi gimana, pendek aja kondisi pandemi seperti ini. Baik, ya sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih Mas Ardi. Ya, salam buat teman-teman semua yang mudah-mudahan dengan kita bertemu dan berkomunikasi seperti ini, ya mudah-mudahan kita sama-sama doakan, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin, Ya. amin, amin. Terus yang berikutnya saya ucapkan juga terima kasih buat Mas Ardi ya, yang sudah meluangkan waktu nyambangin saya ke rumah. Saya juga kaget saya kedatangan tamu agung ya. Karena terus terang kalau buat saya ya Mas Hardi terus terang salah satu orang yang teman untuk berdiskusi, teman untuk menyelesaikan masalah ketika kita bersama-sama di tempat kerja. Ya dengan demikian makanya begitu Mas Hardi datang pun ya terus terang ini satu kebanggaan tersendiri buat saya. Ya mudah-mudahan kembali dengan perantara kita silaturahmi ini, ya mudah-mudahan bahwa komunikasi kita tidak terputus, komunikasi itu juga tetap terjalin, karena istilahnya kalau bekas atasan bawahan itu ada, tapi kalau yang namanya bekas teman kan tidak ada. Tidak ada bekas teman, tidak ada bekas sahabat. Oh sorry, tidak ada bekas, tidak ada bekas teman, tidak ada bekas sahabat. Itu selalu ada karena teman dan sahabat lah yang harus bisa saling memberikan support dan dampingan. Tadi yang disampaikan Pak Hardi mengenai masa pandemi ini, ya kembali kalau buat saya pandemi ini adalah satu teguran ya, atau satu situasi yang memang kita harus menjadi pembelajaran bahwa pandemi ini adalah mungkin di siklus 200 tahun sekali katanya gitu kan, dan kita juga alhamdulillah ketika umur saya masih hidup, masa masih hidup ketemu sama masa-masa seperti ini. Nah, berarti kan nanti kan anak cucu kita harusnya ini tidak ketemu lagi. Cukup kita bapak dan mbahnya yang tidak ketemu. Yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan satu dorongan, satu cerita bahwa ini loh nak, dulu bapak pernah ngalamin masa seperti ini. Bicara masalah kesulitan Pak. Jujur, kalau kita bicara masalah kesulitan, pasti sulit. Pasti merasakan dan pasti merasa terlilit dengan situasi seperti itu. Betul, ya. Semua merasakan. Semua merasakan. Tapi satu hal yang mungkin bisa menguatkan kita, dan saya yakin ini teman-teman juga sepakat ya, bahwa masalah pandemi ini kan yang pasti kita tidak sendirian. Ya. Kenapa saya bilang begini? Karena saya lihat berita di TV, di majalah, di koran, skalanya bukan hanya skala Tangerang, skala Banten tidak, skala Indonesia juga tidak, tapi sudah pas dunia. 200 negara lebih. Ya skalanya sudah dunia masalah pandemi ini. Nah, jadi kembali kalau kita bicara masalah sulit, ya sulit. Ya, bicara susah juga susah. Cuma mungkin satu kata yang hanya bisa kita ungkapkan sebagai penguat juga, hanya rasa bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada sama kita, karena kita yakin mungkin ada orang yang lebih susah. Nah ini sekarang keluarga nih. Ya. Nah, Saban punya anak berapa nih keluarga? Ya. Alhamdulillah istri satu,
Dan tetap satu. dan tetap satu-satu Baru. ya. Terus anak, alhamdulillah saya punya 3. Yang pertama ini perempuan, sekarang sekolah sudah kuliah di semester 3 dan alhamdulillah diterima di Cirebon. Terus yang kedua ini saya dititipin anak kembar laki-laki, alhamdulillah anak laki-laki kembar, dan sekarang sudah lagi sekolah sambil pesantren Di mana itu? pondok pesantren Buntep Cirebon. Cirebon juga. Ya, di asrama Al Imaroh 2 itu. Terus sekarang dia sudah kelas 9 atau kelas 3 SMP. Setara SMP ya. Ya, itu alhamdulillah. Jadi ya jerih payahnya kurang lebihnya ini adalah itu hal saya gitu, walaupun saya capek-capek juga kalau sudah ingat wah ini anak bayaran sekolah. Berarti kalau semuanya tinggal berdua dong. Sedang mana dong berarti dong. Yang 2 mondok, Ya. yang 1 di UIN Cirebon, sama-sama di Cirebon. Iya. Di rumah berdua, Mas. Ampun. Ya, mungkin ceritanya harus begitu. Oh, Iya. Ceritanya harus begitu ceritanya. Istri Ya saya sudah, malah sendiri kalau anakku lagi di kita terima, kita terima saja ceritanya Berarti- begitu. seumuran anak kali ya. Iya. Anakku juga D3 ini. Gitu. Gitu ya. Iya. Enak. Terus gimana? Ya, kalau kita bicara masalah anak Pak, ya, terus terang istilahnya ada bahasa itu kepala buat kaki yang buat kepala. Kadang kita mau orang tua itu rela perut itu pakai kain buat nahan lapar. Tapi kalau udah ketemu anak yang lapar, wah apapun kita akan lakukan. Jangan sampai anak lapar. Jangan begitu. Ya termasuk dalam situasi pandemi seperti ini pun, walaupun katakanlah kita bukan menghilangkan rezeki, walaupun dengan sisa penghasilan yang pas-pasan ini, ya kita sebisa mungkin ini kita alokasikan buat anak-anak sekolah dulu. Kalau kita yang di rumah mah istilahnya ya makan seadanya. Garam lah. Jadi makan jadi. Nganggo kecap, nganggo garam. Jadi kenikmatan tersendiri. Iya. Yang penting jangan sampai anak di sana sampai kelar. Itu saja sih Pak. Tanggung jawab sudah orang tua ya. Iya, ya itulah tanggung jawab juga orang tua. Saiki cik nandur, cik ngerawat tanduran, Iya. belum panen. Pada saatnya suatu saat panen nanti. Amin. Bener ya? Mudah-mudahan dan Iya. kita berharap panennya ini panen yang benar-benar membawa berkah dunia, berkah akhirat. Amin. 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 Ibarat padi, kalau nanam kalau panen sekedar panen, motong tapi isinya embos, Embos. apa yang kita harapkan? Nah, kita berharap itu tidak arit, dirabut isinya kencang-kencang. Itu kita harapkan itu. Mentes lah. Mentes. Itu kan untuk urusan dunianya. Terus untuk urusan akhiratnya ya mudah-mudahan saja dengan kita niatkan anak ke pesantren ini, karena apa? Terus terang Pak, saya juga rumangsa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngaji, saya nggak bisa apa-apa. Makanya Pak, kita titipkan ke Kiai, Pak Kiai saya nitip anak saya, tolong dididik, tolong diajari. Ini itu investasi saya untuk akhirat itu. Ya, saya ingat pesan Kiainya itu. Ya, tahu sudah begitu ya sampai sama aja menghibahkan hak mengajarinya ke Kiai, tapi insya Allah sampai itu sudah dihitung bahwasannya itu untuk membangun ilmu sampai ke akhirat. Amin. Itu kuat buat saya. Anak itu. Iya. Sekarang ibu nih, ibu kegiatannya apa nih kalau di rumah? Kalau istri kebetulan ya dulu waktu pertama kali ketemu gitu ya, waktu kita pertama ketemu sama-sama kerja di pabrik ya. Di pabrik. Nah, terus begitu kita nikah, terus lahir anak yang pertama, ya sudah selesai cuti melahirkan sudah tidak kerja lagi sampai lahir adiknya kembar yang sekarang sudah kelas 3 SMP ini, yang sampai sekarang udah nggak kerja di perusahaan secara formal, ya di rumah
saja. Palingnya kita ada kegiatan kecil-kecilan, kalau dia ada sedikit keahlian jahit-menjahit, ya paling itu saja yang dilakukan. Cuma sekedar ya ngurusin baju-baju yang perbaikan baju atau apalah, cuma itu saja. Permak-permak gitu. Permak-permak. Saya melayani permak di rumah nih. Ada sedikit ada. Silakan. Ibaratnya yang berkenan. Silakan. Sekalian nengokin kita gitu. Terus zaman punya kesibukan di kampung, di PRT-an atau di lingkungan. Oh, itu ya. Jadi ya saya juga tadinya tidak terpikir sampai ke situ, Mbak. Ya. Cuma karena mungkin ya tadi barangkali cerita saya harus seperti itu, ya kita jalani saja. Tapi ya memang kalau saya kan sejak sekolah dulu juga saya suka berorganisasi, ya saya aktif di organisasi karena buat saya itu pembelajaran ilmu yang nyata itu tidak kontekstual ya, tidak hanya baca lembar per lembar, tapi ya secara aktualnya ya kita harus terjun ke masyarakat. Itu karena apa? Kalau kita terjun ke masyarakat, ya kalau kita terjun ke masyarakat di situ kita akan menghadapi satu realita permasalahan yang memang masalah itu harus dipecahkan dan harus menggunakan nalar sosial yang lumayan cukup menguras pikiran itu Pak. Ya tidak hanya sekedar teori. Jadi saya di lingkungan ini ya alhamdulillah jadi pengurus lingkungan tidak kurang dari hampir 12 tahun ya. Ya dari senior itu dari tingkat RT terus di RW pernah ya di kepengurusan DKI juga ya alhamdulillah kita ikut berpartisipasi sebisa dan semampu kita. Karena apa kita terus terang tidak bisa memberikan sumbangsi berupa materi, kita bisa memberikan sumbangsi berupa pikiran, cara, metode, dan nalar, dan ini yang bisa kita berikan kepada warga. Dan alhamdulillah cara-cara kita juga bisa diterima melalui diskusi yang kita aplikasikan buat di lingkungan warga masing-masing. Terus ya kembali bahwa ya resiko kita bermasyarakat Pak Hati. Ya biasa ada yang ngomong ada sumbang, ada yang ngomong ada yang nada indah ya ada. Dan itu biasa, itu tuh ya realita kehidupan lah yang begitu-begitu ya. Untuk menjaga keseimbangan justru. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada putih, gitu kan? Ada gelap, ada terang. Kira-kira seperti itu. Ya itu kan bisa menjadi pembelajaran buat kita gitu kan. Cuma yang pasti saya sih hanya yakin bahwa apa yang sudah kita berikan buat lingkungan, imbasnya kita itu kan istilahnya ya maaf tidak harus dalam bentuk materi. Tidak harus dalam bentuk materi karena kita pun yakin apalagi kita sama-sama orang timur ya, kita sama-sama orang timur yakin satu falsafah luhur yang ada di lubung ini bahwa kita akan unduh wahya ing pakati. Jadi apa yang sudah kita tanam dan itu yang akan kita petik. Nah metiknya ya tinggal apa yang kita tanam. Kan nggak mungkin tanam mangga metik jagung, kan nggak mungkin. Apa yang kita tanam itu yang kita. Dan itu falsafah di lubung ini kalau buat saya ini terus terang sungguh amat sesuatu yang apa ya, sesuatu yang benar-benar meresap di hati ya. Jadi bahwa apa yang kita berikan ke warga, apa yang sudah pernah kita sumbangsikan ke warga ini tidak harus berbalik dalam bentuk materi, tidak saya tidak pernah berpikir itu, tapi bahwa yakin itu dengan falsafah akan mengunduh wahai pakati ya seperti itu kurang lebih begitu. Terakhir untuk pesan untuk teman-teman nih, apa harapan buat teman-teman, pesan buat teman-teman atau gimana buat teman-teman lah? Baik, ya ini kalaupun dikatakan pesen, ini bukan pesen semata-mata buat teman-teman ya, bukan. Tapi pastinya ini adalah pembelajaran cermin buat pribadi saya juga ya. Cuma kalau barangkali teman-teman katakan merespon omongan begini, silahkan dipakai kan begitu. Yang pertama, jadi dalam masa pandemi ini hanya satu kata, biar kita tidak stres, kita banyak-banyak bersyukur. Itu saja. Ya. Walaupun ya itu tadi ngomong gampang, tapi cuma itu yang bisa kita lakukan. Banyak-banyak bersyukur.
yakinkan sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Intinya sama, bahwa sandarkan semua ini sama Yang Maha Kuasa. Nah, terus yang kedua, untuk mensikapi kedepannya, kita punya kebiasaan apa, kita punya keahlian apa, ya ayo, bahwa ini mumpung dalam situasi kayak begini, saya yakin bahwa Yang Maha Kuasa itu tidak akan memberikan satu cobaan di luar batas kemampuan makhluknya. Begitu. Pasti. Jadi ketika hal ini dianggap sebagai cobaan, yakinlah bahwa itu ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya seperti apa? Anda yang akan mengalami. Jalan keluarnya harus dengan cara apa? Anda yang mencari sendiri. Yang pasti bahwa Anda bersyukur dengan cara masing-masing, sandarkan semua ini sama Yang Maha Kuasa, karena inti akhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari sana kita berasal dan ke sana kita akan kembali. Itu menurut guru ngaji sih. Sebetulnya sekedar ngomong doang, katanya kan begitu kita. Itulah Ustadz. Ini sekarang Ustadz nih, kalau tadi Sultan ya, tadi Sultan Priyo, sekarang Ustadz Priyo itu tadi yang barusan ngomong ya. Jadi dengerin itu teman-teman ya. Oke, saya pikir itu Terus depan ya, kita. satu lagi, ini tetap ya sama-sama jaga kesehatan. Jaga kesehatan, karena ini adalah nikmat awal, nikmat dasar yang bisa menopang untuk kelapa selanjutnya. Yang penting kita sehat dulu. Amin. Gitu. Amin. Ya, itu Amin. lah Gitu ya. ya. Oke. Terakhir ya buat teman-teman, jadi kita jaga kesehatan dengan cara ya untuk menunjukkan kesehatan ke teman-teman bahwa kita tetap sehat, terus saling silaturahmi, saling mungkin pakai WhatsApp atau pakai Facebook atau pakai apa, terserah, ada banyak media yang kita pakai ya. Intinya jaga kesehatan, gitu aja ya. Selamat menjalankan tugas masing-masing. Oke, sampai ketemu lagi. Ojo lali subscribe ya rek, mumpung gratis, karo di like, komen dan share, juga pencet tombol loncengnya, teng ngono.